Semuanya, perkenalkan nama saya Himindra Sultani dengan NIM G0025081 dari kelompok A7 dengan Aslab Mas Dava. Di sini saya akan memberikan laporan saya mengenai inhal saya. Jadi inhal di sini itu diberikan skenario dan diberikan pertanyaan. Kemudian saya akan bacakan dulu terlebih dahulu skenarionya. Skenario-nya yaitu seorang perempuan berusia 25 tahun baru saja menikah sekitar 3 bulan yang lalu. Sejak awal pernikahan, keduanya memiliki keinginan kuat untuk segera memiliki keturunan. Kemudian dari pertanyaan A, jelaskan alur perjalanan oosit sejak dilepaskan dari ovarium sampai mencapai kavum uteri. Kemudian yang B, jelaskan di mana lokasi fertilisasi yang paling sering terjadi. Kemudian yang C, jelaskan mengapa daerah fornix posterior memiliki nilai clearance penting. Kemudian kaitkan dengan prosedur seperti kuldosentesis dan kulpotomi. Saya akan bahas terlebih dahulu yang pertanyaan A. Bagaimana alur perjalanan oosit. Jadi oosit ini hingga mencapai ke follicle di graft. Jadi bentuk matangnya oosit itu follicle di graft itu dia diproduksi terlebih dahulu di dalam ovarium. Nah, dari ovarium ini dia kemudian ketika sudah terbentuk follicle di graftnya yang sudah terbentuk itu dia akan berjalan ke dalam tuba uterina. Nah, di tuba uterina ini dia tidak langsung semerta-merta langsung berjalan, tapi dia akan ditangkap terlebih dahulu oleh fimbriae. Kemudian dari fimbriae disalurkan ke infundibulumnya tuba uterina, kemudian ke isthmus, kemudian baru ke uterusnya. Nah, dari uterus ini tidak berhenti di sini, dia akan disalurkan ke dalam kavum uterinya untuk kemudian dibuahi. Tadi izin koreksi sebelum infundibulum, kemudian ke ampula. Jadi ketika di ampula ini dia itu bisa memilih untuk dilanjutkan atau tidak. Ketika terjadi fertilisasi, dia akan masuk ke tahap tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian kalau tidak, berarti nanti dia akan terjadi ruptur ya atau menstruasi. Nah, kalau memang misalkan terjadi itu fertilisasi dalam ampula, itu dia berarti sudah dari situ akan terbentuk zigot di situ, kemudian baru disalurkan ke tahap berikutnya hingga menjadi janin dalam kavum uteri. Nah, pertanyaan kedua tadi jelaskan di mana lokasi fertilisasi yang paling sering terjadi. Jadi lokasi fertilisasi yang paling sering terjadi itu di dalam ampula dari tuba uterina ini, ya kan nih ampulanya di sini. Ketika fertilisasi terjadi tidak di tempat yang seharusnya, itu dinamakan kehamilan ektopik. Nah, kehamilan ektopik ini bisa berbahaya karena jika fertilisasi tidak ditaruh di tempat yang seharusnya, organ yang menjadi tempat pelekatan dari fertilisasi dari zigot itu tidak cocok, tidak sesuai dengan lokasi yang harusnya diperlukan agar zigot ini bisa berkembang dengan sempurna. Kalau misalkan ibu hamil itu misalkan mengalami nyeri atau mungkin mengalami telat haid atau mungkin sampai keluar darah, itu boleh dicekkan, siapa tahu terjadi kehamilan ektopik. Nah, itu berbahaya ya karena bisa menyebabkan seorang ibu ini bisa menjadi pendarahan hebat sehingga mengancam kedua nyawa, baik nyawa bayi dan nyawa ibunya. Nih resiko kehamilan ektopik meningkat. Kemudian kalau kita kaitkan dengan kuldosentesis, kemudian pertanyaan C, mengapa fornix posterior memiliki nilai clearance penting? Sangat penting karena dalam proses kuldosentesis dan kulpotomi ini dia letaknya itu di dalam fornix posterior ya. Kalau kuldosentesis itu metodenya itu mengambil cairan di dalam posterior vagina, itu diambil, itu gunanya untuk mendeteksi apabila terdapat infeksi atau apa, itu bisa menggunakan itu untuk diagnostiknya. Kemudian kalau yang kulpotomi itu untuk pembedahan ya. Jadi itu dimana memberikan sayatan tepatnya di bagian posterior vagina hingga nantinya mencapai fornix posterior tadi, untuk melebarkan dari pelvis sehingga nanti organ-organ di sekitar pelvis yang ingin dibedah itu akan lebih mudah untuk dibedah, kemudian nanti juga lebih lebar ya intinya seperti itu kalau kulpotomi. Makanya itu fornix posterior ini memiliki nilai penting di antara dua metode itu. Oke, mungkin itu inhal dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.